Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 891 Pegunungan Huoyu. Sungguh mengesankan untuk memahami niat pedang spiritual sebelum mencapai jiwa pertama alam jiwa surgawi. Qin Feng juga tidak bersikap sopan ketika dia mengatakan bahwa Liu Yun tidak lebih lemah darinya karena Lin Yun tahu betapa kuatnya niat pedang spiritual. Tapi itu baru setengah bulan dan dia mungkin belum mencapai penguasaan yang lebih rendah. Jadi bagi Liu Yun untuk bertindak dengan flamboyan dan dominasi seperti itu, sikapnya pasti buruk. Ini adalah Lin Yun. Aku yakin kalian semua sudah pernah mendengar tentang dia sekarang. Dia adalah orang yang membunuh Feng Xuan. Apa yang mungkin tidak kalian ketahui adalah bahwa Feng Xuan bahkan tidak berhasil melukainya. Dia dengan mudah mengambil nyawa Feng Xuan dalam 10 jurus, senyum Qin Feng karena dia juga tidak ingin semua orang meremehkan Lin Yun. Bagaimanapun juga, dialah yang menemukan Lin Yun dan Lin Yun juga merupakan pionnya untuk berdiri sejajar dengan alam awan tinggi. Karena alam awan tinggi memiliki dua jiwa pertama alam jiwa surgawi bersama dengan seorang jenius yang menggenggam niat pedang spiritual, mereka mungkin adalah kekuatan terkuat di kota api petir. Kamu memahami niat pedang spiritual dan masih membutuhkan 10 jurus untuk membunuh sepotong sampah seperti Feng Xuan. Kamu sepertinya tidak terlalu mengesankan, kata Liu Yun dengan cahaya berkedip melalui pupil matanya. Lin Yun menatap Liu Yun dengan senyum ceria. Pada akhirnya, Liu Yun masih terlalu muda. Membunuh Feng Xuan dalam 10 jurus. Chen Xuan dari alam awan tinggi terkejut sejenak sebelum dia tersenyum. Liu Yun, membunuh Feng Xuan sebelum mencapai alam jiwa surgawi tidak semudah yang kamu pikirkan. Chen Xuan seharusnya menjadi yang terkuat di antara mereka dan telah mencapai puncak jiwa pertama alam jiwa surgawi. Aura yang dia pancarkan bahkan lebih kuat dari Qin Feng dan bahkan menunjukkan tanda-tanda mencapai kesengsaraan kedua. Qin Feng tersenyum, tentu saja tidak ada keraguan tentang kekuatan Lin Yun. Dia pasti memiliki kualifikasi untuk ikut bersama kita. Perjalanan ini akan berbahaya dan kita harus bekerja sama. Jadi, Saudara Qin, bisakah Anda memberitahu kami di mana roh mulia matahari akan lahir sekarang? Lin Yun bertanya. Dia bahkan tidak terganggu oleh provokasi Liu Yun. Kata-katanya juga langsung menarik perhatian semua orang. Tentu saja, itu bukan lagi rahasia. Qin Feng menganggukkan kepalanya. Roh mulia matahari akan muncul di kota bulu api jauh di dalam pegunungan Huoyu. Itu adalah kota naga yang ditinggalkan karena patungnya sudah runtuh. Pegunungan itu sendiri akan menjadi perjalanan yang berbahaya. Saya mendengar bahwa penguasa kota Flamviter sangat kuat di masa lalu dan bahwa roh mulia matahari dapat ditemukan di kediamannya. Tapi skala kota bulu api 10 kali lebih besar dari kota api petir kita. Selain itu, kota ini diselimuti dengan aura iblis dan binatang iblis dapat ditemukan di mana-mana. Tidak akan mudah untuk menemukan sesuatu di kediaman tuan kota. Itu adalah kelompok dari alam perantara yang menemukan kota yang ditinggalkan dan menemukan fenomena kelahiran roh mulia matahari. Tapi orang yang menemukan kota itu meninggal dan hanya seorang ahli alam jiwa surgawi jiwa pertama yang berhasil melarikan diri. Tapi dia segera meninggal karena racun api tak lama setelah itu. Kota bulu api benar-benar aneh karena jiwa pertama alam jiwa surgawi diracuni sampai mati. Qin Feng memasang ekspresi serius dan melanjutkan, saya harus memberi kalian penafian. Kita hanya bisa tinggal di sana paling lama 15 hari sampai 1 bulan. Jika tidak, bahkan jenius alam jiwa surgawi yang kedua pun akan terbunuh oleh racun. Kota itu sendiri sudah berbahaya, belum lagi kemunculan roh mulia matahari. Seluruh negeri matahari telah terguncang dengan ribuan alam perantara yang menyerbu. Ini akan menjadi kompetisi yang brutal dan kalian semua harus siap secara mental untuk itu. Meskipun mereka memiliki beberapa konflik dengan kota naga di sekitarnya saat mencari reruntuhan, itu adalah konflik yang cukup ringan. Semua orang tahu bahwa pertempuran yang akan datang akan jauh lebih brutal daripada yang dikatakan Qin Feng. Semua orang beristirahat sebentar sebelum mereka pindah. Kelompok itu memiliki 4 ahli alam jiwa surgawi jiwa pertama dan 10 jenius dengan kualifikasi kesengsaraan. Itu adalah formasi besar yang terdiri dari semua orang jenius di kota Thunderflame. Semua orang memutuskan untuk bekerja sebagai sebuah tim karena perjalanan pasti akan sulit jika mereka sendirian.
Jika mereka bergabung dengan kota-kota lain, tidak diragukan lagi bahwa mereka pasti akan mengalami kerugian besar. Lagi pula, mereka yang memiliki keberanian untuk pergi ke kota Flameviter bukanlah orang yang mudah menyerah. Lebih jauh lagi, mereka bahkan mungkin bertemu dengan mereka yang berasal dari negeri astral lain. Ada juga tokoh-tokoh terkenal di distrik Changlong yang bertindak seperti kultivator pengembara dan memburu yang lemah. Jika mereka tahu bahwa roh mulia matahari muncul, ada kemungkinan besar mereka juga akan berkumpul. Ketika kelompok itu berjalan melalui jalan-jalan di kota Thunderflame, semua orang menatap mereka. Aku tahu itu. Mereka juga tahu tentang roh mulia matahari. Itu Lin Yun, kan? Orang yang membunuh Feng Xuan. Itu dia. Dia sangat kuat. Dia membunuh Feng Xuan segera setelah dia tiba di kota api petir. Ingin mengikuti mereka dan melihat apa yang mereka lakukan. Apa kau sedang merayu kematian? Apa kau pikir kau lebih kuat dari Feng Xuan? Kamu bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi umpan meriam bagi mereka. Kelompok itu secara alami menarik perhatian semua orang dan sebagian besar pandangan tertuju pada Lin Yun. Bagaimanapun, ketenaran Lin Yun telah tumbuh dengan panik setelah dia membunuh Feng Xuan. Lin Yun agak terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa membunuh Feng Xuan akan membuatnya begitu terkenal. Sementara itu, Liu Yun penuh dengan ketidakbahagiaan. Ketenarannya telah menyebar ketika dia memahami niat pedang spiritual setengah bulan yang lalu, terutama ketika dia bahkan belum mencapai jiwa pertama alam jiwa surgawi. Tapi kemunculan Lin Yun telah mencuri semua perhatiannya sejak Lin Yun menggenggam niat pedang spiritual saat berada di alam jiwa surgawi setengah langkah. Adik laki-laki Liu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Dia pasti memiliki dasar yang buruk karena dia masih berada di alam jiwa surgawi setengah langkah. Dia pasti tidak memiliki teknik bela diri yang lebih besar dan tidak mungkin dia bisa dibandingkan denganmu. Itu benar. Setelah kamu melewati kesengsaraanmu, ketenaranmu akan melambung. Nama alam awan tinggi kita akan menyebar dalam perjalanan ke kota bulu api. Bagaimana fondasi alam Xuan Huang bisa dibandingkan dengan alam awan tinggi kita? Adik laki-laki, kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengannya. Mereka yang berasal dari alam awan tinggi maju untuk menghibur Liu Yun. Ketika Qin Feng melihat pemandangan ini, dia menghela nafas dalam hati. Orang-orang ini tidak tahu bahwa niat pedang spiritual Lin Yun tidak hanya dalam penguasaan yang lebih rendah tetapi juga dalam penguasaan yang lebih besar. Bahkan dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya ketika dia melihat bagaimana Lin Yun membunuh Feng Xuan. Qin Feng mengintip Lin Yun dan merasa lega karena Lin Yun tidak bereaksi. Bagaimanapun, jika Lin Yun menjadi marah, alam awan tinggi mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Setengah hari kemudian, kelompok itu tiba di perbatasan pegunungan Huoyu. Itu dipenuhi dengan orang-orang yang mengincar roh Gelroysun. Berdasarkan ukuran pegunungan Huoyu adalah pegunungan terbesar di negeri matahari. Itu penuh dengan aktivitas dan mereka bahkan belum mencapai kota bulu api. Banyak orang berburu binatang iblis dan tidak ada kekurangan orang jenius yang kehilangan nyawa saat berburu. Tapi binatang iblis di perbatasan pegunungan secara alami tidak akan bisa memberikan ancaman pada kelompok mereka. Hanya para jenius alam jiwa surgawi dengan kualifikasi kesengsaraan yang dipimpin oleh Liu Yun sudah cukup untuk menghadapi binatang iblis. Mereka semua bersemangat untuk berburu binatang iblis terutama karena mereka bisa mendapatkan inti binatang. Lin Yun tidak tertarik dengan inti binatang itu. Satu-satunya ketertarikannya adalah pada lampu cahaya emas. Bagaimanapun juga, dia ingin pedang pemakaman bunganya mencapai ketinggian artefak Dao. Cambuk Raja Guntur Api Ungu mungkin adalah artefak Dao tingkat atas, tapi dia tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna seperti yang dia inginkan. Selain itu, dia pasti akan menyodok sarang lebah jika dia mengeluarkannya. Bahkan orang-orang seperti Qin Feng mungkin tidak akan bisa menahan keserakahan mereka jika melihatnya. Langit diselimuti oleh awan iblis. Saat mereka melakukan perjalanan lebih dalam ke pegunungan, binatang iblis menjadi lebih kuat. Jiwa pertama alam jiwa surgawi bahkan harus membantu beberapa kali. Ini telah memperluas pengalaman Lin Yun karena ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan seorang ahli alam jiwa surgawi jiwa pertama bertarung. Orang-orang ini telah melalui kesengsaraan, jadi fisik mereka tidak lebih lemah dari 9 transformasi naga biru miliknya, belum lagi mereka bisa menggunakan energi asal dari istana ungu dan samudra aura mereka. Banyak binatang iblis yang kuat langsung dibunuh oleh mereka. Dengan itu, Lin Yun memiliki ukuran kasar dari kekuatan mereka. Mereka yang telah melalui kesengsaraan dan mereka yang tidak berada di dua tingkat yang sama sekali berbeda. Dia hanya berada di puncak alam jiwa surgawi setengah langkah.
Jika dia tidak mengembangkan dua jurus pedang pada saat yang sama dan niat pedang abadi, dia mungkin akan dikalahkan dalam satu serangan. Untungnya, saya sudah memahami tiga pembagian surgawi. Ditambah lagi, niat pedangku mungkin membuat terobosan ke niat pedang langit kapan saja. Lin Yun membuat analisisnya sambil mengamati pertarungan. 5 hari kemudian, binatang iblis itu menjadi begitu kuat sehingga para ahli alam jiwa surgawi jiwa pertama harus sering membantu. Sedemikian rupa sehingga mereka sering harus bekerja sama. Kita mendekati kota Flamviter. Mari kita beristirahat untuk saat ini, kata Qin Feng. Sejak mendekati kota, mereka belum beristirahat. Jadi para ahli alam jiwa surgawi jiwa pertama kelelahan. 1 jam kemudian, Liu Yun dan yang lainnya pergi berburu binatang iblis. Jelas, mereka telah merasakan manisnya berburu binatang iblis sebelumnya. Bagaimanapun, mereka akan memasuki kedalaman pegunungan Flamviter di malam hari karena mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk berburu binatang iblis. Namun, kedalaman pegunungan itu sangat berbahaya sehingga tidak ada yang berani berkeliaran sendirian. Chen Xuan menyetujui permintaan Liu Yun tanpa ragu-ragu tetapi dia melarang semua orang untuk menyimpang jauh. Satu-satunya permintaannya adalah mereka harus berburu binatang iblis di dekatnya. Sepertinya Chen Xuan juga memiliki beberapa pemikiran untuk menempa Liu Yun sebelum memasuki kota bulu api. Kakak Lin, kamu sepertinya tidak suka berburu binatang iblis. Binatang iblis di sini terkorosi dengan aura iblis, dan memburu mereka dapat meredam kekuatanmu, kata Chen Xuan setelah Liu Yun dan yang lainnya pergi. Tidak tertarik, kata Lin Yun sambil bermain dengan Lil Red. Berburu binatang iblis mungkin merupakan kesempatan yang layak untuk meredam dirinya sendiri, tapi sayang sekali binatang iblis di sini terlalu lemah. Inilah mengapa Lin Yun tidak tertarik untuk memburu mereka. Chen Xuan tersenyum dan tetap diam. Dia awalnya tidak menempatkan Lin Yun di matanya. Tapi setelah mengetahui bahwa Lin Yun membunuh Feng Xuan dalam 10 jurus, ketertarikannya tergugah. Lin Yun pasti kekurangan sumber daya untuk membuat terobosan karena fondasi yang buruk dari alam Xuan Huang. Jadi akan sangat bagus jika dia bisa merekrut Lin Yun ke dalam kelompok mereka. Bab 892 Buah Jiwa Iblis. Auman dari binatang iblis sesekali bergema di pegunungan Huoyu. Itu adalah pertanda bahwa Liu Yun dan kelompoknya telah memulai perburuan mereka. Sementara itu, Chen Xuan memeriksa Lin Yun dan Lil Red. Sesaat kemudian, matanya bersinar karena terkejut. Apakah itu kucing berdarah naga? Chen Xuan bertanya dengan heran, yang langsung menarik perhatian Qin Feng dan yang lainnya. Lin Yun menganggukkan kepalanya dan tidak menyangkalnya. Itu benar-benar kucing berdarah naga dengan garis keturunan yang agak murni. Binatang iblis seperti itu jarang ditemukan di jalan surgawi, kata Qin Feng dengan iri. Ketika dia melihat Lin Yun lagi, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat Lin Yun lagi. Tiba-tiba, Lin Yun memikirkan sesuatu dan bertanya, Saudara Qin, mengapa saya tidak melihat siapapun dari alam yang lebih tinggi di negeri matahari? Secara logika, bukankah mereka akan tertarik dengan kemunculan roh mulia matahari? Jika para jenius dari alam yang lebih tinggi hadir, tidak mungkin bagi orang-orang seperti Qin Feng untuk mendapatkan roh mulia matahari. Chen Xuan dan Qin Feng bertukar pandang sebelum Chen Xuan tersenyum, Qin Feng, kamu jelaskan padanya. Menganggukkan kepalanya, Qin Feng menjelaskan, distrik Changlong memiliki 7 tanah astral. Para jenius alam yang lebih tinggi berkumpul di semua tanah leluhur kecuali negeri matahari dan negeri bulan. Roh emas, kayu, air, api, dan bumi memiliki nilai tertinggi. Mereka bukan hanya kunci untuk membuka area terlarang Changlong, tetapi juga dapat digunakan untuk memperkuat niat bela diri Anda. Ditambah lagi, mereka dapat membantu Anda dalam kultivasi. Sebelum alam terlarang naga biru terbuka, roh astral adalah harta karun terbaik yang bisa kau temukan di jalan surgawi. Hanya pil spiritual bermutu tinggi, teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut, atau artefak dao yang sebanding. Untuk menemukannya membutuhkan keberuntungan yang luar biasa, tetapi roh astral sangat berbeda. Kamu bisa mendapatkannya selama kamu cukup kuat. Apakah itu berarti roh mulia matahari dan bulan kemuliaan tidak mampu memperkuat niat bela diri atau membantu kultivasi? Lin Yun bertanya. Menggelengkan kepalanya, Qin Feng tersenyum, bukan begitu. Secara logika, keduanya adalah yang terkuat. Tapi mereka telah disegel sejak zaman kuno dan tidak banyak orang yang bisa membuka segelnya. Inilah sebabnya mengapa para jenius dari alam yang lebih tinggi mengarahkan pandangan mereka pada 5 roh astral lainnya. Bagaimanapun juga, manfaat dari roh-roh astral itu bisa dibilang terjamin. Mungkin tidak demikian, senyum Chen Xuan.
Apa maksudmu? Wajah Qin Feng berubah. Alam awan tinggi dianggap sebagai alam tingkat atas di antara alam menengah. Ia bahkan memiliki orang-orang jenius di ketujuh negeri astral. Kelompok Chen Xuan hanya sebagian kecil dari alam awan tinggi dan Chen Xuan bukanlah yang terkuat dari alamnya. Pemimpin alam awan tinggi adalah Yang Lai yang kultivasinya berada di alam jiwa surgawi jiwa kedua, tidak kalah dengan para jenius dari alam yang lebih tinggi. Qin Feng hanya tahu tentang kejadian di negeri matahari, tetapi alam awan tinggi dapat mengumpulkan informasi di seluruh distrik Changlong. Mungkin Chen Xuan tahu sesuatu yang tidak dia ketahui. Chen Xuan berbicara dengan samar-samar, perjalanan ke kota bulu api jauh lebih berbahaya daripada yang bisa Anda bayangkan. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa para jenius dari alam yang lebih tinggi tidak akan datang. Yan Kui mengambil alih topik dan tersenyum, bahkan jika para jenius dari alam yang lebih tinggi tidak datang, ada banyak tokoh tangguh di negeri matahari. Bagaimanapun, ada beberapa alam yang kuat di negeri matahari yang tidak lebih lemah dari alam yang lebih tinggi. Pada saat ini, wajah Chen Xuan tiba-tiba berubah saat sebuah plakat muncul di tangannya yang berkedip-kedip dengan cahaya merah. Wajah Qin Feng dan Yan Kui berubah karena mereka tahu bahwa kelompok Liu Yun mengalami masalah. Ayo pergi. Qin Feng menyerbu ke arah kedalaman pegunungan tanpa ragu-ragu. Ayo kita pergi dan melihatnya, gumam Lin Yun sambil menggendong Lil, Red dan mengikuti di belakang Qin Feng. Mereka sangat cepat dan sampai di kelompok Liu Yun dengan cukup cepat. Kemudian, mereka melihat kelompok lain dengan jenius alam jiwa surgawi jiwa pertama. Mereka dari kota cahaya aliran. Qin Feng terkejut melihat pihak lain. Kota Flowlight tidak jauh dari kota Thunderflame dan juga merupakan kota naga berskala besar di negeri matahari. Kota-kota itu akan saling bertabrakan, jadi konflik adalah hal yang normal. Lin Yun juga jatuh ke dalam pemikiran yang dalam saat dia memeriksa dua pemuda yang memimpin kelompok. Mereka berdua berada di puncak jiwa pertama alam jiwa surgawi. Temperamen dan kekuatan mereka menonjol dari tim mereka seperti bintang terang dalam kegelapan. Mereka adalah Pei Yu dan Leng Yue dari alam hiu hitam. Mereka adalah kultivator terkuat dari kota Flowlight dan kekuatan mereka berada di peringkat 10 besar di negeri matahari, bisik Yan Kui dengan lembut pada Lin Yun. Lin Yun menganggukkan kepala dan mengerti apa yang sedang terjadi. Pihak Liu Yun beruntung mendapatkan buah jiwa iblis. Itu adalah harta karun yang hanya bisa ditemukan di jalan surgawi. Tetapi karena aura iblis, itu tidak bisa dimurnikan secara langsung. Itu bisa digunakan untuk meredam energi asal dan fisik, tapi prosesnya menyakitkan. Buah jiwa iblis biasa akan dijual seharga 100.000 pil astral, jadi kualitas yang ditemukan oleh Liu Yun dan timnya tidaklah buruk. Nilai buah jiwa iblis mereka jauh lebih tinggi dari biasanya. Tapi buah itu sekarang ada di tangan Pei Yu. Jelas, dia telah merampok Liu Yun. Itu adalah pemandangan umum di pegunungan Huoyu. Bagaimanapun, yang kuat akan memangsa yang lemah. Buah jiwa iblis tidak terlalu berharga, tapi memalukan memiliki sesuatu yang dicuri sebelum memasuki kota bulu api. Itu bahkan lebih buruk karena Liu Yun kehilangannya ke kota Flowlight. Sungguh suatu kebetulan melihat kalian di sini. Kakak Qin, terima kasih atas buah jiwa iblis. Aku bisa menggunakannya untuk meredam energi asalku sebelum memasuki kota bulu api. Kalau begitu, selamat tinggal. Pei Yu bermain-main dengan buah jiwa iblis di tangannya dan berdiri di hadapan Qin Feng tanpa rasa takut di matanya. Setelah selesai, dia pergi bersama rombongannya. Dia jelas memandang rendah kota Thunderflame. Kamu bisa pergi, tapi tinggalkan buahnya, kata Chen Xuan sambil melangkah maju. Kamu pikir kamu siapa yang mengancamku? Pei Yu bertanya dengan dingin sambil tersenyum. Alam awan tinggi, Chen Xuan. Chen Xuan menyebutkan asalnya tanpa ada perubahan di wajahnya. Pihak dari Flowlight City terkejut mendengar nama alam awan tinggi karena mereka terkenal di negeri matahari. Chen Xuan adalah yang terkuat di Thunderflame City, tapi dia tetap rendah hati dan jarang berinteraksi dengan siapapun dari Flowlight City. Jadi ini adalah pertama kalinya Pei Yu dan Leng Yue melihat Chen Xuan. Wajah Pei Yu berubah sekilas ketika dia mendengar itu sebelum dia berkata, sungguh memalukan. Kami pernah mendengar tentang alam awan tinggi, tapi sayang sekali kamu bukan Mu Yan dari alam awan tinggi. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membuat saya menyerahkan buah itu hanya dengan kata-kata Anda. Jika kakak seniormu ada di sini, Anda bahkan tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun, kata Liu Yun. Jelas, dia tidak senang karena buah jiwa iblisnya dirampok. Chen Xuan mengulurkan tangan untuk menghentikan Liu Yun dan menatap Pei Yu, buah jiwa iblis mungkin tidak berharga dan saya tidak keberatan memberikannya kepada Anda.
Namun, adik laki-laki saya mengincarnya, jadi tidak akan mudah bagi Anda untuk pergi. Saat Chen Xuan berbicara, nadanya berangsur-angsur menjadi serius. Dia pasti akan bersaing dengan mereka di Flamethrower City, jadi dia tidak perlu mundur selangkah pun. Jika tidak, dia akan terlihat seperti orang yang tidak berguna saat dia memasuki kota bulu api. Suasana berangsur-angsur menjadi tegang saat kedua belah pihak berdiri dalam konfrontasi. Alam hiu hitam memiliki cukup banyak orang karena mereka memiliki 5 jenius alam jiwa surgawi jiwa pertama yang berbeda. Formasi mereka sedikit lebih kuat dari formasi Chen Xuan. Meskipun Chen Xuan mengetahui hal ini, dia tidak dapat mundur selangkah pun karena masalah ini melibatkan prestise dirinya. Jika mereka mundur selangkah, mereka mungkin juga menyerah pada kota Flamethrower sekarang. Menarik. Mata Pei Yu berkedip-kedip saat dia melihat sekeliling sambil tersenyum, aku mengerti. Jika kalian mundur selangkah sekarang, kalian mungkin juga menyerah pada roh mulia matahari. Tapi tidak perlu bagi kedua pihak kita untuk berselisih. Bagaimana kalau begini, kita berdua menyerang sekali dan pemenangnya mengambil buahnya. Itu yang terbaik. Alam Black Shark tidak lebih lemah dari alam High Cloud. Jika kita benar-benar memulai pertarungan, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang, bisik Yan Kui. Jika itu hanya pertukaran satu jurus, semua orang bisa dengan mudah menerima hasilnya. Chen Xuan tidak ragu-ragu saat dia dengan cepat melangkah maju. Lin Yun tertarik untuk menyaksikan pertarungan antara dua jenius alam jiwa surgawi jiwa pertama. Bagaimanapun, orang-orang ini telah membuka samudera aura mereka, yang setara dengan memiliki sumber energi asal kedua. Karena ada kesempatan, Lin Yun ingin tahu seberapa kuat mereka dan apakah dia bisa melawan mereka di masa depan. Bagaimanapun, dia mengembangkan dua sutra pedang pada saat yang sama dan memiliki lebih banyak energi asal daripada ahli alam jiwa surgawi biasa. Bahkan jika dia tidak menggunakan niat pedangnya, dia masih bisa dengan kuat menekan orang-orang seperti Feng Xuan. Di tanah kosong, Pei Yu menyimpan buah jiwa iblis dan melangkah maju, kamu harus berhati-hati. Saya secara alami memiliki kepercayaan diri karena saya berani menyarankan metode ini. Tidak akan mudah bagimu untuk mengambil buah jiwa iblis dariku. Menghadapi peringatan, niat baik, Pei Yu, Chen Xuan mengangkat alisnya dan tersenyum, jangan terlalu percaya diri. Kalau tidak, akan memalukan jika kamu kalah. Tanpa tanda-tanda, kedua belah pihak mendorong telapak tangan sementara energi asal mereka berdesir seperti lautan. Ketika telapak tangan mereka bersentuhan, retakan mulai menyebar di tanah dan pepohonan di sekitarnya berubah menjadi abu akibat gelombang kejut. Dengan segera, pihak Flowlight City dan Thunder Flame City dengan cepat melakukan berbagai cara untuk memblokir gelombang kejut. Ketika awan debu menghilang, Chen Xuan mundur 3 langkah sementara Pei Yue mundur 4 langkah. Bab 893 setuju dengan bujukan tetapi tidak dengan paksaan. Yang satu mundur 3 langkah sementara yang lain mundur 4 langkah. Chen Xuan menang dengan selisih kecil. Selain ahli alam jiwa surgawi jiwa pertama, sulit bagi siapapun untuk melihat pertukaran dengan jelas. Lin Yun telah melihat semuanya dengan jelas saat Chen Xuan dan Pei Yu menggunakan samudera aura mereka pada saat yang bersamaan. Ketika dia melihat energi tak terbatas di tubuh mereka, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Tidak diragukan lagi bahwa aura yang berasal dari Chen Xuan dan Pei Yue jauh lebih kuat daripada Yan Kui dan Qin Feng. Jika dia menghadapi Yan Kui atau Qin Feng, dia bahkan tidak perlu menggunakan niat pedangnya. Dia bisa mengandalkan dua jurus pedangnya untuk menghadapi mereka secara langsung. Dia bahkan mungkin bisa menekan mereka sedikit. Tapi itu akan kurang jika dia menghadapi Pei Yu dan Chen Xuan. Dia harus menggunakan niat pedangnya atau dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Memikirkan hal itu, mata Lin Yun menjadi redup dan dia merasa agak kecewa. Tapi segera setelah itu, dia mulai tertawa dalam hati. Apa sebenarnya yang membuatnya sedih? Dia hanya berada di alam jiwa surgawi setengah langkah, jadi secara alami menghadapi dua puncak jiwa pertama alam jiwa surgawi adalah mimpi. Meskipun belum pernah terjadi sebelumnya bagi seseorang untuk berlatih dua sutra pedang pada saat yang sama, tidak masuk akal baginya untuk ingin menekan seseorang yang berada satu alam di atasnya. Tentu saja tidak ada yang bisa dikatakan tentang Pei Yu dan Chen Xuan. Mereka lebih kuat dari Yan Kui dan Qin Feng karena mereka berada di puncak jiwa pertama alam jiwa surgawi. Lebih penting lagi, Chen Xuan dan Pei Yu menggunakan lebih banyak pil astral saat menjalani kesengsaraan mereka. Perbedaan kekuatan itu didasarkan pada fondasi seseorang. Keuntungan Lin Yun adalah pedang di tangannya dan pencapaiannya yang belum pernah terjadi sebelumnya di jalur pedang.
Tidak perlu baginya untuk bersaing dengan mereka dalam energi asalnya. Lagi pula, dia hanya akan menebas semua yang menghalangi dengan pedangnya. Pikiran Lin Yun berangsur-angsur menjadi jernih. Selain mendapatkan lampu cahaya emas, dia juga harus meredam 3 pembagian surgawi miliknya. Kepompong petir dan teratai biru baik-baik saja, tapi dia harus lebih mahir dalam hal itu. Sedangkan untuk Solaris Lunar, dia masih harus menempuh jalan panjang untuk menyempurnakannya. Terima kasih, senyum Chen Xuan sambil menangkupkan kedua tangannya. Sepertinya rumor itu benar. Fondasi alam awan tinggi mendekati alam yang lebih tinggi. Pei Yu secara alami tidak senang kalah taruhan, tetapi dia dengan cepat menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan melemparkan buah jiwa iblis ke Chen Xuan. Tapi satu pertukaran tidak berarti apa-apa. Kita akan bertemu lagi di kota bulu api. Pei Yu agak lugas dengan pengingatnya kepada Chen Xuan. Kemudian, dia pergi bersama rombongan alam hiu hitam. Kakak senior benar-benar kuat. Alam hiu hitam sedang merayu kematian jika mereka ingin bersaing dengan kita. Itu benar. Pei Yu bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat dia menyerahkan buah jiwa iblis. Semua orang dari alam awan tinggi datang dan memberi selamat kepada Chen Xuan. Mereka semua sangat senang, terutama Liu Yun yang akhirnya mendapatkan kembali buah jiwa iblis. Itu mungkin bukan harta karun yang langka, tapi itu adalah keberuntungan besar bagi Liu Yun karena harganya sekitar 200.000 pil astral. Chen Xuan agak tenang dan berkata, itu hanya satu gerakan. Pei Yu benar. Jika kita bertarung habis-habisan, saya tidak tahu siapa yang akan menang. Peluang saya untuk mengalahkannya tidak tinggi, dan secara praktis tidak mungkin bagi saya untuk membunuhnya. Kakak senior, buah jiwa iblis. Liu Yun menatap Chen Xuan dan tersenyum. Chen Xuan jatuh ke dalam pemikiran yang dalam sebelum dia berkata, kamu sudah memiliki kualifikasi kesengsaraan. Bahaya menggunakan buah jiwa iblis tidaklah kecil, dan mungkin meninggalkan luka tersembunyi. Pada saat itu akan menjadi masalah besar bagimu saat menghadapi kesengsaraan. Liu Yun secara alami tahu itu. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia selalu bisa menjualnya. Chen Xuan berhenti sejenak sebelum dia tersenyum, kamu sudah memiliki hasil panen yang layak untuk berburu binatang iblis. Bagaimana dengan ini, mari kita berikan buah ini pada Lin Yun. Dia membutuhkannya karena dia adalah satu-satunya alam jiwa surgawi setengah langkah di antara kita. Jika kami menemukan sesuatu yang berharga di kota bulu api, aku akan memberikannya padamu. Liu Yun terkejut karena dia tidak pernah menyangka kakak seniornya mau memberikannya pada Lin Yun. Di matanya, Lin Yun beruntung bisa menangkap maksud pedang spiritual itu. Selain itu, dia bahkan belum mencapai alam jiwa surgawi. Tidak mungkin Lin Yun bisa dibandingkan dengannya dalam hal potensi. Tapi karena Chen Xuan telah berbicara, tidak ada yang bisa dilakukan Liu Yun selain menerimanya. Saudara Lin, kamu bisa memiliki buah ini. Melihat Chen Xuan menyerahkan buah itu, Lin Yun ragu-ragu sebentar sebelum menerimanya. Dia hanya pernah mendengar tentang buah ini. Jika dia bisa meredam energi asalnya yang dihasilkan oleh dua sutra pedangnya, manfaat yang bisa dia dapatkan akan menjadi 2 kali lipat dari yang bisa diperoleh orang lain. Saudara Lin, apa pendapatmu tentang alam awan tinggi saya? Saya perhatikan bahwa Anda tidak memiliki teknik bela diri keberuntungan yang lebih besar. Jika kau tertarik untuk bergabung dengan alam awan tinggi milikku, aku bisa mendiskusikannya dengan kakakmu Yan, senyum Chen Xuan saat melihat Lin Yun mengambil buah itu. Tapi ketika Lin Yun mendengar itu, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Alam awan tinggi mungkin memiliki dasar yang baik, tapi dia tidak berniat untuk bergabung dengan siapapun. Namun, dia terbuka untuk saran selama seseorang tidak memaksanya. Setelah pertimbangan singkat, Lin Yun berkata, saya tidak punya rencana untuk bergabung dengan suatu alam. Hubungan saya dengan saudara Qin adalah hubungan sebagai mitra. Namun, saya menyukai kepribadian Anda dan saya akan mengingat bantuan ini. Di masa depan, jika alam awan tinggi Anda membutuhkan bantuan saya pasti akan membantu. Lin Yun benar-benar menyukai kepribadian Chen Xuan. Jika Chen Xuan seperti Pei Yu, dia tidak akan mengambil buah itu, berapapun nilainya. Tapi karena dia mengambil buah itu, dia berhutang budi pada Chen Xuan. Chen Xuan agak kecewa ketika mendengar itu tetapi dia masih tersenyum, itu berhasil. Kamu bisa mencariku kapan saja jika kamu berubah pikiran. Sombong sekali, cibir Liu Yun. Dia tidak berpikir alam awan tinggi membutuhkan bantuan Lin Yun. Lupakan Mu Yan, bahkan Chen Xuan jauh lebih kuat dari Lin Yun.
Semua orang dari alam awan tinggi memiliki pemikiran yang sama, tetapi tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun karena Chen Xuan tidak. Ketika kelompok alam awan tinggi sudah cukup jauh, Qin Feng datang dan berbisik, kamu harus mempertimbangkan alam awan tinggi. Orang jenius dari alam yang lebih tinggi tidak menempatkan mereka yang berasal dari alam lain di mata mereka. Alam awan tinggi adalah salah satu alam yang dapat menghadapi alam yang lebih tinggi itu. Ditambah lagi, kakak senior Mu Yan bahkan memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat naga biru. Ketika Lin Yun mendengar tentang peringkat naga biru, matanya mulai berkedip. Fang Xiaoyu telah memberitahunya semua tentang itu. Jalan surgawi dibedakan menjadi distrik Changlong, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam. Mereka yang memiliki kualifikasi akan memiliki nama mereka muncul di cermin surgawi di ujung jalan surgawi dengan peringkat wilayah. Distrik Changlong secara alami memiliki peringkat naga biru. Di wilayah naga biru, ada 100 peringkat yang tersedia dari puluhan ribu orang jenius. Tidak terkecuali mereka yang bisa masuk dalam peringkat tersebut adalah para jenius dari berbagai alam, belum lagi ada juga para jenius dari alam yang lebih tinggi. Hanya mereka yang berada di jiwa kedua alam jiwa surgawi yang memenuhi syarat untuk masuk ke dalam peringkat, tapi itu hanya mendapatkan kualifikasi. Lin Yun masih memiliki jalan panjang untuk mencapai jiwa kedua alam jiwa surgawi, jadi dia tidak terlalu terganggu saat ini. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Mu Yan dari alam awan tinggi memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalam peringkat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi fondasi alam awan tinggi. Menghela nafas, Qin Feng berkata, saya terlalu naif. Saya tidak tertarik dengan roh mulia matahari sekarang. Saya hanya berharap saya bisa keluar hidup-hidup. Ada apa? Lin Yun bertanya. Chen Xuan mungkin terdengar santai tentang hal itu, tapi dia jelas tidak ingin aku terlalu memikirkannya. Kota bulu api ditakdirkan untuk menjadi medan perang bagi para jenius dari alam yang lebih tinggi. Kami praktis tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan roh mulia matahari. Kita hanya bisa mencoba dan melihat apakah kita bisa menemukan harta karun lain dan keluar hidup-hidup, kata Qin Feng. Alam yang lebih tinggi itu menakutkan. Lin Yun bertanya. Kamu tidak menyaksikan pertempuran brutal itu pada awalnya karena kamu datang terlambat. Mereka yang datang semuanya adalah jenius tingkat atas dari berbagai alam. Mengapa mereka tunduk pada alam yang lebih tinggi? Pada akhirnya, alam yang lebih tinggi membantai semua orang dan menunjukkan kekuatan mereka melalui pembantaian, kata Qin Feng dengan ekspresi serius di wajahnya. Kakak senior dari alam suar saya tidak lebih lemah dari Mu Yan, tapi dia meninggal dalam pertumpahan darah itu. Pada akhirnya, aku hanya bisa membawa saudara-saudaraku yang tersisa ke Thunder Flame City. Lagi pula, siapa yang tidak ingin pergi ke 5 negeri astral? Nada suara Qin Feng dipenuhi dengan kesedihan saat dia menyebutkan masa lalu. Lin Yun terkejut karena jalan surgawi tidaklah sederhana. Untungnya, para jenius itu tidak akan datang ke kota bulu api. Jika tidak, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Tapi meski begitu, kita harus berhati-hati untuk tidak memulai konflik dengan mereka atau kita akan mati kemanapun kita lari. Masa lalu jelas memenuhi Qin Feng dengan rasa takut. Lin Yun terdiam ketika mendengar itu karena dia terkejut. Jika ada orang jenius dari alam yang lebih tinggi yang hadir, dia harus melihat seberapa kuat mereka. Saat malam tiba, Lin Yun mencari daerah terpencil di dekat perkemahan untuk memurnikan buah jiwa iblis. Saat dia menelan buah itu, aura iblis hitam mulai mengalir keluar dari buah itu yang dengan keras mengamuk di tubuhnya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, aura hitam telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian, aura iblis itu berubah menjadi api yang memenuhi dirinya dengan rasa sakit saat dia ditempa seperti logam. Dengan setiap tarikan nafas, Lin Yun bisa merasakan energi asalnya, pohon langit biru, dan sutra pedang Ziyuan menjadi lebih halus. Pada saat yang sama, petir berderak di rune naga di permukaan tubuhnya. Dia telah mencapai puncak 9 transformasi naga biru beberapa saat yang lalu dan dia samar-samar menunjukkan tanda-tanda membuat terobosan. Ternyata manfaat dari buah jiwa iblis tidak hanya 2 kali lipat, tapi 3 kali lipat. Bab 894 Alam yang lebih tinggi. Buah jiwa iblis benar-benar hal yang baik untuk Lin Yun. Paling tidak, efeknya telah jauh melampaui harapannya. Dia telah mengembangkan 2 sutra pedang, yang memungkinkan dia untuk memiliki lebih banyak energi asal daripada yang ada di alamnya. Dia bisa mengandalkan keuntungan ini untuk menghadapi mereka yang berada di alam jiwa surgawi jiwa pertama. Tapi itu akan sangat membebani fisiknya.
Fisik Qin Feng telah ditempa oleh kesengsaraan alam jiwa surgawi sementara Lin Yun hanya bisa mengandalkan fisik pertempuran naga birunya. Jadi Lin Yun secara alami senang melihat bahwa buah jiwa iblis bisa meredam fisik dan energi asalnya. Dibandingkan dengan manfaat yang bisa dia terima, rasa sakit itu tidak ada apa-apanya. Berjemur di dalam api hitam, tanda naga di permukaan tubuhnya mulai menggeliat. Di bawah temperatur api hitam, rune naga mulai melepaskan kilau logam yang samar. Di bawah tempering buah jiwa iblis, kotoran jauh di dalam tubuhnya dimurnikan. Kotoran itu berasal dari pil dan buah-buahan yang dia makan. Tidak peduli bagaimana dia memurnikannya, selalu ada jejak yang tertinggal yang menjadi noda seiring berjalannya waktu. Jadi di bawah penempaan buah jiwa iblis, dia sedang dibersihkan. Tiba-tiba, raungan naga bergema dari tubuh Lin Yun. Pembatasan 9 transformasi naga biru miliknya akhirnya rusak. Pada saat yang sama, tetesan darah dari segel naga biru di dadanya menyatu dengan rune naga dan memberi warna merah pada rune ungu. Lin Yun terkejut saat mengetahui bahwa rune naga telah menyatu dengan sempurna ke dalam tubuhnya seperti otot-ototnya. Apakah ini bentuknya atau ini awal yang baru? Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam karena dia bisa merasakan bahwa 9 transformasi naga biru telah menjadi lebih dalam. Suatu malam berlalu dalam sekejap mata. Ketika Lin Yun membuka matanya, pupil matanya bersinar dengan cahaya terang. Saat dia menghembuskan nafas, dia merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Meskipun hanya satu malam, rasanya seperti dia menempa dirinya dalam kuali selama 1 dekade. Efek dari buah jiwa iblis benar-benar menakutkan. Jika Chen Xuan tahu betapa bermanfaatnya itu bagiku, dia mungkin tidak akan mau memberikannya padaku. Lin Yun berdiri dan mengedarkan energi asalnya melalui meridiannya. Dia bisa mendengar petir berderak di dalam tubuhnya saat dia tumbuh 30% lebih kuat dari sebelumnya. Lin Yun tidak bisa berkata-kata karena efeknya benar-benar luar biasa. Namun, Lin Yun tahu efeknya begitu kuat karena ini adalah pertama kalinya dia memakan buah itu. Jika dia menyempurnakan yang kedua, efeknya tidak akan sejelas itu. Lin Yun tiba-tiba menyingsingkan lengan bajunya untuk melihat rune naga berkeliaran di bawah kulitnya. Raja naga itu tampak seperti pembuluh darah dan memberinya perasaan aneh. Ketika dia mengarahkan rune naga ke lengannya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan di lengannya telah tumbuh ke ketinggian yang menakutkan. Sepertinya rune naga telah menyatu dengan sempurna dengan kekuatan naga biru. Hati Lin Yun berdenyut karena terkejut. Dia awalnya memiliki kekuatan lebih dari 100 kuali, tapi itu melonjak dengan panik dalam semalam. Ketika rune naga bergerak ke lengan kanannya, rasanya seperti dia memiliki lengan naga karena dia memiliki kekuatan 300 kuali. Kemudian, kekuatan itu mulai menghilang dengan satu pikiran. Dia membutuhkan kekuatan untuk menggunakan cambuk Raja Guntur Api Ungu. Di masa lalu, akan sulit baginya untuk menggunakannya karena akan menghabiskan seluruh kekuatannya. Namun, dia akan lebih mudah mengendalikannya sekarang. Pada saat ini, Qin Feng berjalan mendekat. Tampaknya Qin Feng sedang menggandeng Lin Yun untuk menuju lebih dalam ke Gunung Bulu Api. Lin Yun, sudah waktunya bagi kita untuk pergi, kata Qin Feng saat dia merasa lega saat melihat Lin Yun. Dengan nada terkejut, dia bertanya, kamu sudah memurnikan buah jiwa iblis. Lin Yun hanya mengangguk sebagai jawaban, yang membuat Qin Feng menarik napas dingin. Dia tahu betapa menyakitkannya memurnikan buah jiwa iblis. Lin Yun benar-benar memurnikannya hanya dalam 1 malam. Ayo pergi, kata Lin Yun. Tidak ada perubahan dalam emosinya meskipun kekuatannya meningkat. Dalam beberapa hari berikutnya, lebih banyak orang mulai berkumpul di pegunungan Huoyu. Tapi untungnya, perjalanan mereka cukup lancar. Semakin banyak orang yang mendekati kota bulu api, mereka menjadi lebih pendiam untuk mencegah konflik. Kota bulu api sekarang menjadi zona bahaya tanpa patung naga ilahi, jadi tidak ada yang mau melemahkan tim mereka sebelum memasuki kota. 7 hari kemudian, tanah tandus muncul dengan reruntuhan besar di tengahnya. Namun karena besarnya reruntuhan tersebut, mereka hanya bisa melihat sebagian saja. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa reruntuhan itu dulunya adalah sebuah kota yang berkembang di masa lalu. Kemudian, angin panas berhembus ke arah rombongan. Ini kota bulu api. Lin Yun terkejut di dalam hatinya karena skala kota ini terlalu besar. Namun, kerusakannya bahkan lebih besar dari yang dia bayangkan. Mungkinkah kota ini dihancurkan dalam pertempuran kuno? Aura yang datang dari kota ini bahkan lebih kuno dari kota Thunderflame. Dibandingkan dengan kota Flameviter, kota Thunderflame tampak cukup baru. Kehancuran di depan mereka adalah kota naga kuno yang asli.
Tebakan Lin Yun benar karena kota seperti kota api petir dibangun setelah orang memperoleh patung naga suci. Kota naga kuno yang asli sangat langka di jalur surgawi karena pertempuran saat itu sangat intens, bahkan bintang-bintang pun hancur karena pertarungan. Tempat ini benar-benar menakutkan. Ada begitu banyak energi api yang kuat bahkan sebelum kita masuk ke dalam kota. Qin Feng mengunci kedua alisnya. Dia sekarang mengerti mengapa ahli alam jiwa surgawi jiwa pertama meninggal karena racun api. Selain itu, roh mulia matahari membuat kota naga yang berbahaya ini menjadi lebih berbahaya. Pada saat ini, banyak kultivator berkumpul di sekitarnya. Apa yang mereka tunggu? Liu Yun bertanya. Qin Feng merenung sejenak sebelum berkata, pasti ada periode melemahnya roh mulia matahari, dan semua orang menunggu periode itu. Jika tidak, akan terlalu berisiko bagi kita untuk masuk sekarang. Bahkan, kita mungkin akan dibakar sebelum memasuki kota. Apakah itu menakutkan? Wajah Liu Yun berubah ketika dia mendengar itu. Saat mereka menunggu, lebih banyak jenius berkumpul. Formasi mereka bahkan lebih kuat dari kelompok Thunder Flame City karena banyak orang telah melewati kesengsaraan mereka. Lin Yun mungkin adalah satu-satunya di alam jiwa surgawi setengah langkah, yang menarik banyak perhatian. Semua orang mengejek Lin Yun karena keberaniannya yang bodoh karena tidak satu pun dari mereka yang merasa bahwa dia bahkan bisa memasuki kota bulu api. Lin Yun hanya mengabaikan tatapan itu. Ketika dia melihat sekeliling, ada 5-6 orang yang memberinya kesan bahwa mereka kuat. Mereka pasti telah menggunakan lebih dari 1 juta pil astral dalam kesengsaraan mereka. Tapi yang membuat Lin Yun kecewa adalah kenyataan bahwa dia tidak menemukan siapapun di alam jiwa surgawi jiwa kedua. Mencapai alam jiwa surgawi jiwa kedua tidak semudah yang dia bayangkan. Sumber daya yang dibutuhkan benar-benar sangat besar. Sepertinya semua orang dari negeri matahari ada di sini, kata Qin Feng sambil melihat sekeliling. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu dan Lin Yun bisa melihat emosi yang rumit di pupil matanya. Lin Yun tahu bahwa Qin Feng sedang mencari para jenius dari alam yang lebih tinggi, berharap mereka tidak akan muncul. Lin Yun menggelengkan kepalanya karena Qin Feng ketakutan dengan alam yang lebih tinggi. Bahkan jika alam yang lebih tinggi tidak datang, dia juga tidak akan bisa menemukan apapun dengan mentalitasnya sekarang. Saya tidak melihat siapapun dari alam yang lebih tinggi, kata Qin Feng dengan nada tidak yakin. Apa yang perlu ditakutkan? Menurut apa yang saya tahu, kultivasi mereka tidak terlalu sulit dipercaya. Kultivasi mereka tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kakak tingkatku dan bahkan ada beberapa yang belum mencapai alam jiwa kedua, senyum Liu Yun. Sekarang setelah dia memahami niat pedang spiritual dan mempraktikkan teknik kultivasi keberuntungan yang lebih besar, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan siapapun dalam kultivasi yang sama. Dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dengan para jenius dari alam yang lebih tinggi. Karena Mu Yan bisa menjadi terkenal di negeri matahari, dia percaya bahwa dia bisa melakukan hal yang sama. Qin Feng meliriknya dengan ringan dan berkata, kamu belum pernah melalui pertempuran itu, jadi kamu tidak tahu betapa menakutkannya mereka. Niat pedang spiritualmu hanyalah mainan di mata mereka. Jangan mencoba memprovokasi mereka. Menarik. Aku menantikan untuk bertemu dengan mereka sekarang. Akan mengecewakan jika mereka tidak datang tepat waktu ke kota bulu api. Mata Liu Yun melonjak dengan semangat juang saat dia mengantisipasi masa depan. Liu Yun benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Bagaimanapun, tidak mudah untuk memahami niat pedang spiritual. Namun, niat pedang spiritualnya bahkan belum mencapai penguasaan yang lebih rendah. Jadi Lin Yun tidak optimis dengan Liu Yun. Tepat pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan berbalik untuk melihat ke suatu arah. Pada saat yang sama, Chen Xuan juga berbicara, mereka ada di sini. Pada saat yang sama, semua orang menoleh untuk melihat seorang pemuda berpakaian hitam dengan cepat mendekati mereka. Tapi hanya Qin Feng yang memasang ekspresi pahit karena dia tahu bahwa seseorang dari alam yang lebih tinggi pada akhirnya datang. Bab 895 Kota Bulu Api. Pemuda berpakaian hitam yang muncul tiba-tiba membuat semua orang merasa ngeri. Tatapan mereka mirip dengan Qin Feng, yang berarti reputasi alam yang lebih tinggi yang terkenal di jalan surgawi benar-benar menakutkan. Bagaimanapun, satu orang membuat semua orang sulit bernapas. Chen Xuan memasang ekspresi serius dengan ketakutan di matanya, itu Feng Wuji dari alam tulang darah. Dia berada di peringkat 10 besar tepat di bawah peringkat naga biru. Jika dia berhasil melewati kesengsaraan kedua, ada kemungkinan besar dia berhasil masuk ke peringkat tersebut. Dia adalah seorang ahli pedang, yang dikenal dengan teknik pedangnya yang brutal.
Dia juga memahami maksud pedang kelas 2 dan senjatanya dapat dianggap sebagai artefak Dao kelas rendah. Mengandalkan pedangnya, dia bisa bersaing dengan para jenius di jiwa kedua. Lin Yun terkejut dalam hati ketika dia mendengar itu. Alam yang lebih tinggi benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka jika setiap orang memiliki artefak Dao mereka sendiri. Dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat para jenius dari alam yang lebih tinggi. Artefak Dao tingkat rendah cukup bagus untuk menekan kebanyakan orang di sini. Liu Yun dan yang lainnya mengangkat kepala untuk melihat Feng Wuji. Meskipun Feng Wuji tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang bisa merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka saat Feng Wuji berjalan melewatinya. Orang ini menggunakan setidaknya 2 juta pil astral dalam kesengsaraannya. Qin Feng menggertakkan giginya karena jumlah yang sangat besar. Bagaimanapun, 1 juta pil astral adalah batas orang dari alam perantara. Namun, energi asal yang sangat besar yang berasal dari samudra aura Feng Wuji sangat besar. Tidak lama setelah Feng Wuji muncul, sesosok berpakaian abu-abu turun dari langit. Aura yang datang darinya tidak lebih lemah dari Feng Wuji, yang menyebabkan kegemparan lain. Itu adalah seorang jenius lain dari alam yang lebih tinggi. Wajah semua orang di negeri matahari berubah menjadi jahat dengan kedatangan jenius lain dari alam yang lebih tinggi. Bagian terburuk dari alam yang lebih tinggi adalah mereka memandang rendah semua orang. Di mata mereka, mereka yang berasal dari alam rendah dan menengah adalah semut. Mereka tidak akan merasa bersalah jika mereka membunuh seseorang yang bukan dari alam yang lebih tinggi. Itu Mo Han dari alam api hitam. Dia setingkat dengan Feng Wuji. Keduanya memiliki ketenaran di distrik Changlong dan tidak banyak orang yang bisa menekan mereka kecuali mereka berada di peringkat naga biru. Untuk berpikir bahwa mereka benar-benar akan datang. Bahkan wajah Chen Xuan berubah setelah melihat para pendatang baru. Dia berharap untuk melihat para jenius dari alam yang lebih tinggi, tetapi dia tidak pernah menyangka itu adalah mereka berdua. Berdasarkan kekuatan Feng Wuji dan Mo Han, mereka pasti bisa menerima posisi untuk 5 roh astral. Jadi sangat mengejutkan bahwa mereka muncul di negeri matahari. Lagi pula, harta karun yang ditemukan di sini pasti lebih miskin dari tanah astral lainnya. Lin Yun dengan santai memeriksa mereka berdua dan merasakan aura membunuh mereka. Dibandingkan dengan mereka, kultivator iblis yang ditemui Lin Yun di alam Xuan Huang itu baik hati. Selama beberapa hari berikutnya, lebih banyak jenius dari alam yang lebih tinggi muncul. Mereka datang sendiri atau berpasangan. Namun, sangat jelas bahwa mereka lebih lemah dari Feng Wuji dan Mo Han. Jadi semua orang terhibur oleh fakta bahwa mereka mungkin masih memiliki kesempatan. 2 hari kemudian, mereka bisa merasakan bahwa suhu di tanah tandus itu telah tenang. Segera, 2 sosok terbang menuju kota dengan aura yang sebanding dengan Feng Wuji dan Mo Han. Ini dia 2 lagi yang hampir sekuat yang ada di peringkat naga biru. Chen Xuan menghela nafas. Salah satu pendatang baru memiliki kerangka bertulang dengan rongga mata yang dalam. Dia terlihat seperti akan pingsan jika angin bertiup melewatinya. Yang satunya lagi memiliki mulut yang besar dan tampak menakutkan. Mereka terlihat seperti kutub yang berlawanan, jadi aneh melihat mereka bersama. Itu Si Feng dan Chen An. Mereka berasal dari alam Nethercloud. Jangan menilai mereka dari penampilan mereka. Kakak senior kita melawan mereka dan hampir tidak berhasil menang setelah bertukar lebih dari 500 jurus. Tatapan Chen Xuan menjadi serius saat dia memperingatkan kelompok itu. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam karena banyak orang yang berada di bawah 10 besar dalam peringkat naga biru hadir. Mereka semua berada di puncak jiwa pertama alam jiwa surgawi dan telah menghabiskan setidaknya 2 juta pil astral untuk kesengsaraan mereka. Masuk akal jika mereka lebih kuat dari Chen Xuan dan Pei Yu. Ada kemungkinan besar bahwa mereka juga memiliki artefak Dao. Tidak diragukan lagi bahwa mereka bisa menekan semua orang jenius di negeri matahari. Adapun roh mulia matahari, secara alami tidak ada yang perlu dipikirkan. Hanya para jenius tingkat atas yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Qin Feng benar ketika mengatakan bahwa perjalanan ke kota bulu api adalah panggung bagi alam yang lebih tinggi untuk bersaing. Feng Wuji dan Mo Han juga ada di sini. Si Feng yang kurus melihat sekeliling dan langsung memperhatikan Feng Wuji dan Mo Han. Chen An hanya mencibir ketika dia mendengar nama-nama itu. Mereka secara alami memiliki keinginan yang sama untuk harta karun di kota bulu api dan roh mulia matahari. Roh mulia matahari mungkin tidak sebanding dengan roh astral lainnya, tapi itu masih merupakan kunci menuju area terlarang Changlong. Jadi tidak ada yang mau menyerah jika mereka punya pilihan. Wow, ada begitu banyak semut. Mereka cukup berani.
Chen An memandang semua orang dari alam menengah dengan jijik di matanya. Mereka merayu kematian untuk datang ke sini. Keduanya telah mengabaikan semua orang yang bukan dari alam yang lebih tinggi. Alam perantara kesal, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Orang-orang itu. Wajah Liu Yun menjadi jahat karena dia tidak pernah menyangka bahwa Chen An dan Si Feng akan begitu sombong. Di sisi lain, Lin Yun agak tenang. Dia tidak ingin membuang energinya untuk hal-hal sepele. Jangan impulsif, kata Chen Xuan. Ada badai pasir di tanah tandus yang mungkin memisahkan kita. Ketika kalian sampai di kota, cobalah untuk berkelompok sesegera mungkin. Jika tidak, kalian akan rentan jika bertemu dengan para ahli alam yang lebih tinggi. Cleary, selama mereka tidak bertemu dengan keempat monster itu, mereka akan baik-baik saja. 7 hari berlalu dalam sekejap mata dan aura yang datang dari pegunungan Huoyu telah menjadi jauh lebih lemah. Sekarang, mereka tidak harus mempertahankan energi asal mereka di luar tubuh mereka untuk bertahan dari suhu tinggi. Tapi atmosfernya juga perlahan-lahan menjadi intens karena semua orang tahu bahwa waktu untuk memasuki kota bulu api telah tiba. Tiba-tiba, sesosok hitam melesat melintasi langit saat Feng Wuji melakukan langkah pertama. Dia seperti pisau tajam yang merobek langit menuju kota. Ayo pergi. Jangan biarkan dia mengalahkan kita. Orang itu sangat cepat. Si Feng dan Chen An mengutuk saat mereka mengeksekusi teknik gerakan mereka. Saat mereka bergerak, para jenius lain dari negeri matahari tidak bisa menahan diri lagi. Semua orang menyerbu ke arah kota naga. Chen Xuan, di sisi lain, lebih berpengalaman dan menunggu suasana lebih tenang sebelum dia meraung, ayo pergi. Pasti ada cukup banyak lampu aliran emas di kota bulu api, kan? Mata Lin Yun berkedip-kedip. Tujuannya tidak berubah, dia masih perlu mendapatkan lampu cahaya emas bersama dengan harta karun lainnya di kota itu. Sedangkan untuk roh mulia matahari, dia akan mencobanya jika ada kesempatan. Bagaimanapun juga, roh mulia matahari disegel dan akan menempatkan target di punggungnya jika dia tidak cukup kuat. Saat kelompok itu bergerak, mereka merasakan gelombang panas yang menakutkan mengalir ke arah mereka dan mereka dengan cepat mengedarkan energi asal mereka untuk mempertahankan diri. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka akhirnya menyadari bahwa kota bulu api tidak sedekat yang terlihat. Tidak butuh waktu lama sampai badai pasir tiba, yang membawa suhu di sekitarnya ke tingkat yang baru. Badai pasir langsung memisahkan semua orang seperti yang diperingatkan Chen Xuan dan membuat semua orang berkeringat. Tenanglah. Kita akan berkumpul di kota. Suara Chen Xuan terdengar sementara Lin Yun melirik ke arah badai pasir. Qin Feng, Yan Kui, dan yang lainnya hampir tidak bisa mempertahankan posisi mereka, jadi mereka tidak akan kehilangan arah. Sedangkan sisanya, mereka praktis tersesat. Pada saat ini, semua orang hanya memiliki satu pikiran, pergi ke kota bulu api secepat mungkin. Lin Yun menutupi dirinya dengan niat pedangnya saat dia perlahan-lahan melakukan perjalanan melalui badai pasir. Niat pedang abadinya telah membentuk penghalang yang menghentikan energi api untuk mencapainya. Dibandingkan dengannya, keadaan Liu Yun jauh lebih mengerikan. Niat pedang spiritual Liu Yun bahkan belum mencapai penguasaan yang lebih rendah, jadi energi api berkobar di sekelilingnya. Dalam keadaan ini, dia akan menghabiskan semua niat pedang spiritualnya bahkan sebelum dia bisa mencapai kota bulu api. 1 jam kemudian, sebuah kota naga yang sangat besar muncul di hadapan Lin Yun. Dia akhirnya tiba di kota bulu api.